seruan hatiku, indahkan keluh kesahku. Kepadamu Tuhan ku menunggu, di bait-Mu selalu. Berkat kasih setiamu besar, ku sujud menyembah-Mu. Kekudusan-Mu menaungiku, Engkau guru perlindunganku. Sebab Engkau perisai dan anugerah-Mu memagariku. Dan ku mau bersukacita selamanya bersama-Mu. Hatiku indahkan keluh kesahku, kepadamu Tuhan ku menunggu, di bait-Mu selalu. Berkat kasih setiamu besar, ku sujud menyembah-Mu. Kekudusan-Mu menaungiku, Engkau guru perlindunganku. Sebab Engkau perisai dan anugerah-Mu memagariku. Dan ku mau bersukacita selamanya bersama-Mu. Berkat kasih setiamu besar, ku sujud menyembah-Mu. Kekudusan-Mu menaungiku, Engkau gunung perlindunganku. Sebab Engkau perisai dan anugerah-Mu memagariku. Dan ku mau bersukacita selamanya bersama-Mu. Selamanya bersama-Mu. Selamanya bersama-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Di bulan April ini kita masih ada dalam satu tema yang sama, yaitu dipanggil untuk berkorban. Saya ingin membagikan tema firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah perubahan hidup sebagai korban di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, biarlah Tuhan memberi kita rahmat untuk kita boleh mengerti apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh berkumpul dalam ibadah virtual. Biarlah setiap kami Tuhan urapi terlebih dahulu. Urapi hamba-Mu dalam kelemahan, keterbatasannya. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri. Berkati juga setiap umat-Mu yang sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami tanah hati yang subur, sehingga saat benih firman-Mu jatuh dalam tanah hati kami boleh diubahkan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap apa yang kami lakukan merupakan korban yang benar di hadapan-Mu, korban syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu perubahan hidup sebagai korban di hadapan Tuhan. Saya landasi tema firman pada kesempatan ini dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau murid-murid Tuhan di Roma. Dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini kita boleh belajar mengenai kehidupan yang diubahkan dalam kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, korban yang hidup di hadapan Tuhan. Demikian juga kita bisa mengenali apa yang baik, apa yang sempurna, dan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menuliskan ini dengan judul perikop adalah persembahan yang benar, Bapak Ibu Saudara, atau korban yang benar. Kita melupakan bahwa kehidupan yang dirubahkan dalam firman Tuhan itu adalah sebuah korban juga. Dalam kehidupan kita pasti bisa merubah apa yang jelek di dalam kebiasaan kita, sehingga firman Tuhan itu berkuasa atas kita dan kita boleh melakukan firman Tuhan itu sesuai yang dikehendaki Tuhan. Hal yang pertama yang saya ingin bagikan adalah tubuh itu dipergunakan untuk melakukan hal yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita ada 3 aspek, yaitu yang pertama adalah tubuh jasmani kita, yang kedua adalah keadaan jiwani kita, yang ketiga adalah aspek rohani. Aspek tubuh ini merupakan aspek yang seringkali bersinggungan langsung dengan kehidupan kita. Tubuh ini mempunyai kemauan, Bapak Ibu Saudara, mempunyai apa yang dibutuhkan. Contoh, dalam setiap hari kita membutuhkan tidur, kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum. Dan saat kita tidak minum untuk beberapa waktu, maka tubuh kita akan terganggu. Demikian juga dalam kehidupan jasmani kita ini seringkali menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Yang salah dalam kehidupan jasmani kita adalah kita mengeksploitasi semua kebutuhan jasmani untuk memuaskan apa yang tubuh itu mau. Sehingga dalam kitab Roma ini Paulus sebetulnya menyinggung satu hal yang terjadi dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Dalam kitab Roma ini dituliskan bahwa orang-orang Roma meskipun mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengalami perubahan hidup. Mereka masih melakukan dosa-dosa, mereka masih melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang menguasai kita sebelum kita percaya akan kebangkitan Tuhan. Tetapi setelah kita percayakan kebangkitan Tuhan, maka yang terjadi adalah semua kutuk dosa itu sudah dipatahkan, dan tubuh kita ini merupakan hamba kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Dan hal itu tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudara, karena tubuh ini memiliki apa yang namanya kebutuhan. Dalam kehidupan ini orang-orang sering salah bahwa manusia yang ditebus dalam Tuhan itu pasti tidak akan pernah berdosa. Tubuh kita pasti akan mengalami sesuatu yang namanya kejatuhan-kejatuhan. Bahkan dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua manusia itu berdosa. Di sini kita tahu bahwa yang namanya dosa itu bukanlah sesuatu yang jauh dari tubuh kita. Bahkan ayat Alkitab menyatakan daging itu lemah. Nah, di sini kita melihat bahwa daging kita ini adalah sesuatu yang tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Tidak kuat dalam arti mudah terjatuh dalam dosa. Sama seperti Adam waktu dia bersama Hawa, dia seringkali bertemu dengan Tuhan, tetapi nyatanya mereka juga melakukan dosa. Demikian juga dengan Daud, bahkan dikatakan seorang yang dekat hati Tuhan, dia bisa mengambil istri dari wanita yang sudah mempunyai suami. Bahkan Daud ini merancangkan untuk membunuh suami dari Batsheba, yaitu Uria, di mana Uria adalah prajurit yang gagah, prajurit yang setia kepada Daud. Yang ketiga adalah, contohnya adalah Yudas. Yudas adalah murid Yesus yang hidup bersama Yesus. Dia mengelola keuangan, mengelola uang yang ada dalam pelayanan Yesus, dimuridkan langsung oleh Yesus. Tapi ternyata Yudas pun dalam tubuhnya melakukan dosa. Justru dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan.
Kita melihat yang namanya kebutuhan jasmani, keinginan duniawi, itu hanya membawa kepada dosa. Tapi apakah benar bahwa tubuh kita tidak bisa dilakukan atau tidak bisa melakukan yang namanya hal yang benar di depan Tuhan? Sebetulnya Tuhan sudah pernah melakukan perjumpaan dengan wanita Samaria dan dia memberikan satu himbauan, satu nasihat. Pada saat dia bertemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur, dia mengatakan bahwa dia akan melihat bahwa penyembah-penyembah benar itu akan muncul, akan hidup. Dan di situ bukan menyatakan sebuah hal yang akan terjadi kelak kemudian, tetapi hal itu adalah saat Yesus menyatakan kehidupan yang benar di hadapan perempuan Samaria. Nyata perempuan Samaria yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak menanggapi firman itu dengan sia-sia. Justru saat dia ditegur dosanya, dia ditegur apa yang salah di dalam hidupnya, dia merubah hidupnya, dia menjadi berkat, bahkan menjadi penjala jiwa. Saat itu dia menyatakan pada orang-orang di desa di mana dia tinggal, dia menyatakan ada seorang nabi yang mengetahui kehidupanku. Dan nabi ini menegur dengan tepat. Dia menceritakan tentang kehebatan Yesus, tentang bagaimana Yesus itu melakukan hal yang membuat hati perempuan Samaria ini diubahkan. Dan perempuan Samaria ini ternyata membawa jiwa banyak sekali. Ternyata tubuh kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar bagaimana caranya kita bertobat di hadapan Tuhan, tubuh kita ini bisa menjadi sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, korban yang benar di hadapan Tuhan. Yohanes pasal keempat tadi saya sudah sampaikan bahwa perempuan Samaria ini dalam kehidupannya, dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tetapi ada juga Bapak Ibu Saudara dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-29, itu mengatakan demikian. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bagaimana kita bisa membuat tubuh kita ini sebagai korban yang hidup? Tentu saja kita harus mengendalikan apa yang dimaui oleh tubuh itu. Tubuh kita selalu mau sesuatu yang enak-enak saja. Mengendalikan kemauan tubuh itu sebuah hal yang susah, Bapak Ibu Saudara. Paling contoh adalah gampang dalam saat kita makan. Saat kita makan, kita menginginkan sesuatu yang enak-enak. Sesuatu yang enak-enak itu adalah sesuatu yang mungkin berkandungan gizi yang tidak baik. Contoh kolesterol, mungkin ada lemak-lemak yang lain, mungkin ada kandungan yang bisa membuat ginjal sakit. Nah, saat kita mengkonsumsi makanan itu pun kita harus kendalikan. Kalau tidak kita kendalikan, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan mengalami sakit. Di sini kita melihat bahwa yang namanya tubuh itu bukan sesuatu yang dipergunakan, dieksploitasi untuk memuaskan keinginan kita. Tetapi tubuh itu justru digunakan untuk kita kendalikan supaya apa yang kita lakukan ini jadi berkat bagi orang lain. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, saya ingin bawakan bahwa dalam Roma pasal 12 tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang dimau dari surat ini adalah setiap kita yang ingin mempersembahkan hidup kita sebagai korban, itu adalah perubahan di dalam cara pikir kita, perubahan di dalam pengetahuan kita. Kita seringkali melupakan bahwa pengetahuan itu penting sekali dalam kehidupan kita beragama, kehidupan kita mengikut Yesus, kehidupan kekristenan kita. Tidak salah bahwa orang-orang belajar ilmu mengenai teologi, dan itu harus karena kita akan memandang Tuhan secara benar. Tapi hal yang mengerikan adalah saat kita ini justru melupakan satu hal yang dimana pengetahuan itu bisa menjadi titik jerat bagi kita. 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua dikatakan demikian. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mempunyai segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, di sini kita melihat Paulus menuliskan bahwa orang-orang yang memiliki pengetahuan itu tidak salah. Orang-orang yang memiliki karunia itu tidak salah. Tetapi orang yang justru menonjolkan karunianya, menonjolkan pengetahuannya, menonjolkan apa yang dia sudah pelajari, yang apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya, tetapi tidak digunakan untuk mengasihi orang lain, justru hal itulah
yang menakutkan atau menyeramkan dalam kehidupan kekristenan kita. Hal ini terjadi saat Yesus juga pernah satu kali membuat mujizat dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-15. Yesus membuat mujizat di Yerusalem, dan pada waktu itu justru imam-imam dan kepala ahli Taurat tidak suka. Dikatakan demikian dalam Matius pasal 21 ayat yang 15. Tapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka menjadi sangat jengkel. Di sini kita melihat bahwa Yesus itu membuat satu mujizat, dan itu mujizat itu memberkati banyak orang. Di saat itu ahli Taurat, orang Farisi melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu malah membuat mereka jengkel. Justru ahli Taurat ini adalah orang-orang yang berpengetahuan, Bapak Ibu Saudara. Mereka belajar, mereka ada di bait Allah. Justru imam-imam yang melayani di bait Allah pun merasa jengkel. Hal yang aneh saat orang melihat sesuatu yang baik dilakukan di hadapan Tuhan, tapi orang ini justru jengkel. Kita melihat di sini hati orang itu bersinggungan langsung dengan pengetahuan. Saat pengetahuan itu tidak membawa kepada kasih, hal yang menakutkan adalah orang ini akan melihat segalanya salah, meskipun orang itu tahu Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkehendak, Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu tanpa dia harus melakukan banyak hal. Tuhan itu berkuasa sekali, tetapi pengetahuan yang seperti ini akan sia-sia kalau hatinya tidak diimbangi dengan kasih. Di sini saya melihat bahwa bagaimana Tuhan itu melakukan sesuatu yang baik, tetapi justru orang-orang di sekitarnya itu tidak menerima sesuatu yang baik itu sebagai berkat yang harus disyukuri. Ilustrasi ini ada pada seorang raja yang mengadakan sayembara. Kemudian sayembara ini raja ini berkata demikian, saya ingin mengadakan sayembara mengenai bagaimana yang namanya damai sejahtera itu dilukiskan. Dan saat itu banyak sekali lukisan-lukisan yang digambarkan. Dan lukisan itu pada umumnya yang namanya damai sejahtera itu adalah pemandangan yang indah, kemudian bagaimana matahari terbit, kemudian gagahnya atau indahnya seekor harimau. Dan yang namanya lukisan itu bisa menceritakan damai sejahtera itu secara umum seperti itu. Tapi ada satu lukisan yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Ada seekor burung yang kecil berlindung di balik batu, dan di balik batu itu ada sebuah topan badai yang menerpa, dan burung ini nampak tenang di balik batu. Dan lukisan ini justru menarik bagi si raja, bagi sang raja. Dan sang raja ini bertanya kepada artis atau pelukisnya, dan bertanya demikian, mengapa engkau justru melukiskan satu gambaran yang berbeda? Engkau melukiskan satu situasi yang menakutkan, tetapi di situ ada damai sejahtera. Dan pelukis ini berkata demikian, burung ini merasa aman meskipun ada situasi yang tidak mengenakan di sekitarnya. Ada sebuah perlindungan yang kuat untuk burung ini berada di balik badai itu. Dan sang raja kemudian berpikir, yang namanya damai sejahtera ternyata seringkali salah dimengerti oleh banyak orang. Demikian juga dalam kehidupan iman kita. Kita sering salah mengerti, mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Tetapi melalui ilustrasi tadi saya ingin menyampaikan, keadaan boleh menjadi sesuatu yang tidak pas di dalam kehidupan kita, tetapi damai sejahtera Allah itu bisa melampaui pikiran kita, bisa melampaui pengetahuan kita. Justru dalam pengetahuan kita yang terbatas, justru dalam pengetahuan kita yang tidak sempurna ini, biarlah kasih Tuhan itu merubahkan setiap pengetahuan kita, setiap apa yang sudah kita mengerti, dan jangan digunakan untuk menghakimi orang lain. Justru saat kita memiliki pengetahuan, pengetahuan itu digunakan untuk membangun orang lain. Hal yang ketiga, saat kita sudah tahu bagaimana tubuh kita ini harus menjadi korban yang benar di hadapan Tuhan, demikian juga pengetahuan kita harus menjadi pengetahuan yang tidak menghakimi dan jadi berkat bagi orang lain. Maka Paulus juga menuliskan satu tujuan terakhir, yaitu bagian ketiga adalah supaya setiap kita ini menjadi tahu bagaimana
membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sehingga kita ini boleh menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga ini adalah bagian terakhir di mana saat tubuh kita ini digunakan untuk jadi hamba kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah cerita ini adalah cerita mengenai seorang tukang cat dan juga seorang pemilik perahu. Dan seorang pemilik perahu ini sudah memanggil tukang cat tadi dan dikatakan mereka bersepakat untuk satu upah tertentu untuk pengecatan perahu. Dan saat perahu itu dicat oleh tukang cat, ada beberapa lubang kecil di perahu tersebut. Dan tukang cat ini sebelum dia mengecat perahu itu, dia menambal lubang-lubang yang ada. Setelah lubang-lubang yang ada itu ditambal dengan baik, barulah setelah itu tukang cat ini mulai mengecat. Dan setelah pekerjaan tukang cat ini selesai, pemilik perahu kemudian memberikan upah yang sudah disetujuin. Dan saat upah itu sudah diterima, mereka kemudian berpisah. Pemilik perahu menggunakan perahu itu untuk berlayar. Dan setelah beberapa lama si pemilik perahu ini berlayar, kemudian pemilik perahu ini kembali memanggil tukang cat tersebut dan memberikan upah yang berbeda dari apa yang disepakati, ditambahkan upahnya. Dan saat si tukang cat ini berkata, "Pak, saya kan sudah menerima upah yang disepakatin seperti yang kemarin. Kenapa Bapak memberikan upah tambahan?" Kemudian si pemilik perahu ini berkata demikian, "Upah ini saya berikan karena ternyata kamu melakukan pekerjaan yang lebih dari apa yang kita sepakati. Lubang-lubang yang kamu tambal tadi adalah lubang-lubang yang bisa membuat perahu itu tenggelam. Tetapi justru karena engkau menambalnya dengan baik, perahu itu selamat dari tenggelam. Dan sekarang perahu itu sedang diperbaiki ulang." Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan jasmani kita, seringkali kita melakukan dalam pekerjaan kita tidak dengan sungguh-sungguh. Tetapi justru dalam kehidupan jasmani kita, pekerjaan kita melakukan segala sesuatu itu seperti yang biasa-biasa saja. Tapi saat kita dalam tubuh kita, dalam jasmani kita melakukan satu pekerjaan, satu kehidupan, satu sikap yang baik, ternyata itu bisa membawa hal yang lebih. Tidak dibayangkan seorang tukang cat ini bisa menyelamatkan keluarga pemilik perahu yang sedang menggunakan tadi. Bayangkan kalau si tukang cat ini hanya melakukan kegiatan mengecatnya seperti yang sudah disepakati dengan berkata demikian, "Karena aku sebagai tukang cat, ya lubang ini bukanlah urusanku, tetapi biarlah seperti yang disepakati saja. Aku tempel supaya nggak kelihatan kalau ini berlubang, kemudian dicat." Dan saat perahu itu berlayar, justru yang terjadi adalah si tukang cat ini secara tidak sengaja mencelakakan pemilik perahu. Di sini kita melihat bahwa dalam tubuh kita, saat kita mengerti bagaimana untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, meskipun itu bukan bagian kita, tapi saat kita melakukan sama semua seperti untuk Tuhan, melakukan yang terbaik dalam tubuh kita bisa jadi berkat. Dan kemudian dalam pengetahuan kita, saat pengetahuan kita ini adalah pengetahuan yang tidak salah, pengetahuan yang benar, maka kita akan bisa memotivasi banyak orang. Sama saat seperti Yesus itu memotivasi, memberikan pengharapan yang benar kepada seorang wanita yang mengurapi Yesus. Dalam Matius pasal 26 ayat 10-13 dikatakan demikian. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan, di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ini adalah peristiwa pengurapan kaki Yesus oleh Maria dari Betania, saudara Lazarus. Di sini dikatakan bahwa saat Maria itu datang ke kaki Yesus mengurapi, justru Yudas mengatakan, "Buat apa pemborosan dari minyak-minyak dan buli-buli itu?" Kalau di sini saya melihat
pengetahuan Yudas mengenai bagaimana penggunaan uang, bagaimana harusnya uang itu bisa dipakai, itu melukai hati Maria. Maria melakukan sesuatu yang baik, tapi Yesus di sini mengatakan sesuatu yang indah. Apa yang dilakukan oleh wanita ini, meskipun orang lain melihatnya salah, meskipun orang lain melihatnya sesuatu yang tidak benar, tetapi dalam kasihnya Yesus justru mengatakan, dimanapun Injil diberitakan, wanita ini juga selalu akan dikenang. Wanita ini sedang mempersiapkan penguburanku. Kita sudah melewati masa Paskah kemarin, kebangkitan, dan disinilah kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saat pengetahuan tidak digunakan untuk menghakimi, tetapi pengetahuan digunakan untuk memotivasi Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi adalah hal yang indah itu akan diungkapkan terus-menerus. Biarlah pengetahuan kita ini jangan sampai membawa kita menuju kepada penghakiman. Orang yang berpengetahuan seringkali justru menghakimi. Tapi Yesus dalam pengetahuannya yang maha tahu, dia tidak menghakimi. Dia tahu harusnya bagaimana uang itu bisa menyelamatkan banyak jiwa, mungkin digunakan untuk memberi yang lapar. Tetapi Yesus tahu, saat dia melihat kasih seorang wanita, seorang Maria, memberikan persembahan yang terbaik, saat Maria itu memberikan minyak dari batu pualam, mengusapkan pada kaki Yesus, itu sebuah persembahan korban yang menarik sekali, dan Yesus mengatakan sesuatu yang indah. Wanita ini melakukan bagian yang terbaik, dan dimanapun Injil diberitakan, wanita ini akan selalu dikenang. Itulah pengetahuan dari Allah kita yang tidak pernah menghakimi kita. Pengetahuan yang selalu membebaskan kita untuk kita ini boleh bertumbuh berbuah dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini sudah selesai. Sebagai kesimpulan, pergunakanlah tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Semua yang kita mampu lakukan dengan baik, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Dan pengetahuan yang kita punya, pengetahuan yang kita mengerti, biarlah kita pergunakan itu untuk memotivasi, membangun orang. Biarlah semua yang kita sanggup lakukan pada masa-masa ini, mari kita menjadi semangat bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala, biarlah firman yang sudah kita dengarkan menjadi bagian yang terbaik pada kesempatan kali ini. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah setiap firman-Mu, setiap perkataan-Mu, itu boleh membawa setiap kami berubah Tuhan, dalam bagaimana kami mengelola kehidupan jasmani kami, juga pengetahuan kami ini boleh jadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang dalam kelemahan, keterbatasan, Tuhan beri kekuatan yang baru. Berkati setiap orang dalam setiap hari Tuhan, berkati mereka dalam kehidupan jasmani, kehidupan jiwani, dan kehidupan rohani. Biarlah berkat jasmani itu boleh ada dalam kehidupan kami, berkat rohani itu selalu tercurah, sukacita surga boleh menguasai kami. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus akan meremakan setiap perkataan-Mu pada kesempatan ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah kasih Allah Bapa di surga, pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan menghiburan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah virtual sudah selesai. Tetap bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.